Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyesalkan kasus pelecehan yang dilakukan oleh Kepala Madrasah Toraja berumur 42 tahun terhadap anak muridnya sendiri yang berusia 15 tahun. Deputi Bidang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pendidik seharusnya memberikan bimbingan, memberikan tempat perlindungan terhadap anak muridnya. Namun jika tanggung jawab ini disalahgunakan, seharusnya pendidik itu diberikan ganjaran yang seberat-beratnya. Kenapa seharusnya? Memang inilah hal yang membuat pemuka agama melakukan hal tersebut. Penggunaan kekuasaan terhadap orang lain, adanya konjugasi tradisional maskulinitas, adanya subjugasi terhadap perempuan, dan diam terhadap kekerasan dan pelecehan. Mengapa anak-anak rentan mengalami kekerasan seksual? Tingkat kepercayaan mereka itu tinggi terhadap orang dewasa. Itulah yang membuat mereka rentan mengalami kekerasan seksual. Bahkan dari keluarganya sendiri pun, dari pengasuhnya, dari anaknya. Pelecehan seksual terjadi ketika pelaku memiliki kekuasaan yang tinggi dibandingkan dengan korbannya. Pendidikan Kristen tidak hanya membahas tentang larangan untuk berbuat. Ia juga menegaskan bahwa manusia harus memenuhi panggilan untuk hidup tetap sadar dan penuh tanggung jawab. Karena itulah dalam perbuatan kita dituntut agar perbuatan itu berguna, membangun, dan tentunya membawa kebaikan. Karena itu, pandangan Kristen dengan tegas mendeklarasikan bahwa organ reproduksi adalah anugerah Allah yang harus kita jaga dan tidak kita salahgunakan. Dengan pendidikan Kristen yang benar, kita membawa etika, moral, dan komitmen sebagai mengikut Kristus. Pendidikan seksual tentunya bukan hal yang tabu, tetapi ia adalah kebutuhan pokok manusia. Ketika manusia diajar ataupun dituntut dengan pendidikan seksual, mereka akan mengetahui peran dan tuntutan mereka sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Sehingga hal ini mengurangi adanya kecemasan ataupun keraguan ataupun ketidakadaannya kesadaran untuk memenuhi peran masing-masing. Saat remaja tumbuh dengan pendidikan seksual, mereka lebih bisa menemukan identitas mereka sendiri, sehingga jati diri mereka terbentuk. Dan dari situlah mereka bisa menemukan apa arti hidup mereka, apa tujuan hidup mereka. Dan ketika mereka tidak memiliki fondasi itu, tentu krisis identitas akan terjadi maupun berujung pada krisis peran sebagai makhluk hidup. Jika kita berpikir lebih jauh, sebenarnya tidak ada alasan untuk menunda pendidikan seks. Seperti yang kita tahu, pada saat ini anak-anak membutuhkannya. Mereka tumbuh dengan eksploitasi seks yang terus bertumbuh dikala mereka juga bertumbuh. Dan perlu kita tegaskan bahwa pendidikan seks hadir untuk sebagai perlindungan, bukan sebagai dorongan untuk berbuat lebih jauh dari apa yang seharusnya menjadi kodrat manusia yang harus menyucikan pernikahan. Jika kamu belum pernah terlibat, jangan coba menginjakan kaki di sana. Jika kamu sudah terlibat, akui itu sebagai kesalahan, akui itu sebagai sebuah masalah, dan yang terutama jangan menormalisasikan hal itu. Jauhkan dan cegah segala sarana yang bisa membawamu masuk ke dalam dunia pornografi. Bacalah firman Tuhan, sesuatu yang lebih baik yang bisa membuatmu bertumbuh dengan potensi, dengan hobi, dengan apapun yang sebenarnya masih bisa kamu usahakan. Hal-hal yang tidak berguna memang seringkali lebih mudah untuk mengikat manusia. Tapi kita hadir, kita dituntun bukan untuk menyerahkan diri kepada dosa, tapi untuk memuliakan Tuhan. Bukan karena kita takut, tapi karena kita tahu kita mengasihi Yesus. Jadi, kuduskanlah hidup.